Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai ke prospektus dari bisnis ini ya, saya mengenalkan diri saya. Mungkin ada yang masih belum kenal. Bukan ini kan menjawab ini. Ini terus ini tuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Fahim. Ya, di sini saya selaku ahli marketing ya, Saya dulu belajar marketing mulai dari tahun 2017 ya, 2017. Mulai dari Facebook Ads, kemudian Instagram Ads, dan sekarang yang lagi powerful atau yang lagi booming itu adalah TikTok ya. Karena pemasukan dari TikTok itu di kuartal terakhir tahun 2022 itu sudah mengalahkan dari Shopee ya. Jadi TikTok sosial media, tapi perputaran uangnya itu sudah mengalahkan dari Shopee ya. Oke. Pada akhir-akhir minggu ini ya, tepatnya saya adalah selain seorang pebisnis online juga saya punya beberapa bisnis di bidang perikanan. Salah satunya ikan gurame. Di desa saya itu memang terkenal perikanan ya. Selain gurame ada lele, ada patin, ikan patin, kemudian ikan nila, ada ikan hias, juga ikan koi. Ya. Hampir semuanya ya, semua orang, ya, semua petani itu sekarang itu sambat ya. Sambat. Bahasa Indonesianya itu mengeluh lah ya, mengeluh dengan ketidakstabilan harga ya. Jadi harga pakan ikan yang semakin mahal dan harga jual ikan juga semakin menurun. Bahkan seperti lele dan juga patin itu mereka yang panen ya, orang panen itu biasanya seneng ya. Itu bulan-bulan ini orang panen itu juga susah gitu. Kenapa? Karena dia panen pun dia rugi gitu ya. Total pakan yang dikeluarkan misalkan 20 juta, dia panen cuma dapat uang 18 juta. Gitu. Meskipun ruginya juga nggak begitu banyak, tapi waktu yang dikeluarkan itu juga lumayan. Ya. Cuman alhamdulillah untuk ikan gurame itu juga penurunannya drastis, tapi tidak sampai rugi ya, masih ada profitnya lah ya. Sekitar 10-20%, tapi nggak sampai rugi. Tapi itu sangat jauh daripada standarnya. Begitu juga dengan jagung, ya jagung dan juga pari di sini. Dan banyak sekali ya orang yang mengeluh. Nah, biasanya ketika musim-musim ekonomi sulit itu hati-hati karena akan timbul yang namanya bisnis bodong ya, entah itu kayak robot lah, robot jualan gitu kan, dia invest sekian, nanti dapat profit bulanan sekian, ya invest 10 juta, tiap bulan dapat 1 juta, fix karena ini robot. Atau juga ada biasanya macam-macam, ada kayak kelanceng ya, kelanceng itu kayak tawon gitu kan, kotak tawon dan sebagainya. Banyak sekali, berhati-hati ya teman-teman dengan bisnis-bisnis yang bodong ya, bisnis bodong. Baik, kita masuk ke yang ada di slide ya. Jadi bagaimanapun keadaan ekonomi yang kita hadapi gitu ya, sesulit apapun itu tetap kita sebagai manusia harus terus berusaha ya, berusaha. Zaman sekarang itu kita tidak akan pernah kehilangan
kesempatan dan peluang. Peluang itu banyak sekali ya, apalagi dengan adanya dunia internet, peluang itu banyak sekali. Kita jualan aja dari HP bisa, ya. Jualan apapun bisa. Peluangnya banyak sekali. Cuman karena terlalu banyak peluang, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kita bingung gitu ya, nggak mulai-mulai malah karena terlalu banyak ya. Orang ini nyuruh ini, orang itu nyuruh itu dan sebagainya. Tapi intinya adalah di sini kita itu hanya akan bisa mendapatkan hasil yang beda kalau kita melakukan cara beda gitu ya. Jangan pernah mengharapkan kita mendapatkan hasil yang beda tapi kita melakukan hal yang sama terus-menerus atau yang rutin ya. Yang dilakukan itu aja tapi mengharapkan hasil yang beda. Jangan sampai. Tetap kita harus berusaha ya melakukan hal-hal baru atau bisnis baru, tapi dalam taraf yang kecil-kecilan gitu ya, bukan kayak apa bikin kolam itu aja sekitar 20-30 jutaan ya. Jangan seperti itu, yang kecil-kecilan aja gitu. Banyak kok orang dari bisnis-bisnis kecil-kecilan modal ya 200, 300, 500 tapi itu bisa jadi pemasukan yang besar. Itu banyak ya. Istilahnya adalah coba sesuatu baru yang kecil, yang seandainya itu pun gagal tidak akan jadi masalah besar ya. Beda kalau kita kayak bisnis, grand planning-nya besar, modalnya hutang dari bank, wah itu kalau bangkrut juga bisa stroke ya, kayak tetangga saya ada yang stroke. Ya. Juragan ikan patin itu ya 2 tahun dia jaya, mobilnya baru. Sekarang sekitar 4 bulanan kena apa ya ekonomi ya. Patin hancur, harganya hancur, hutangnya banyak, stroke dia. Jangan sampai seperti itu. Ya kita main yang kecil-kecil tapi pendapatannya besar itu aja. Itu yang selalu jadi prinsip saya, main yang kecil-kecil tapi pemasukannya besar dan bisa paling nggak memenuhi dan lebih dari kebutuhan kita. Baik, di sini ada beberapa diagram ya. Di sini gambarnya ini pengeluaran sedikit ya. Pemasukan besar, kebutuhan besar ya. Ini adalah flowchart ya, flowchart. Bagaimana kita itu harus bisa dapat pemasukan itu lebih besar daripada kebutuhan dan juga pengeluaran ya. Pemasukan itu harus lebih besar. Kalau sama ya standar. Kalau kebutuhan dan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, nah itu harus hati-hati, teman-teman. Pemasukannya kecil, kebutuhannya besar, pengeluarannya besar, ya. Ini gimana sih? Oke, jadi stop. Nah, ingat musuh kita itu sebenarnya adalah apa? Overthinking ya. Lebih baik punya satu jurus yang dilatih 1000 kali atau 1000 jurus yang dilatih sekali. Nah, ini adalah sebuah mindset ya. Lebih baik punya satu jurus yang dilatih 1000 kali atau 1000 jurus yang dilatih kali. Tentu jawabannya adalah lebih baik punya satu jurus tapi itu dilatih 1000 kali. Dalam arti apa? Dalam arti sebenarnya tidak ada satupun ya skill atau kemampuan yang tidak bisa dikuasai ya. Cuman kadang kita kurang sabar untuk melatihnya gitu ya. Poinnya ada di situ dan musuh terbesar kita adalah overthinking. Makanya saya selalu bicara banyak teman-teman yang DM gitu kan. Bisnis apa yang bagus? Bisnis apa yang bagus? Bagi saya bisnis yang bagus adalah bisnis yang modalnya kecil tapi itu bisa mendapatkan pemasukan yang besar.
Ya, daripada kita modal besar, tapi resikonya besar. Ibarat kita punya modal 1 juta, jangan 1 juta dimasukkan ke dalam satu bisnis. Ya. Coba 1 juta itu dipecah gitu ya, modal 200.000 terlebih dahulu ya. Coba tekuni bisnis itu ya. Paling enggak selama 3 bulan ya. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau misalkan gagal kita masih punya modal sisa untuk bisnis. Daripada langsung 1 juta kita masukkan semua dalam bisnis, ya kalau itu gagal kita tidak, ya, kita pusing gitu ya, kita pusing. Apalagi ngutang, berhutang ya itu bahaya ya. Bisnis itu tidak pasti, hutang itu pasti bayar. Ya. Jangan sampai berhutang ya, kecuali memang bisnis Anda itu sudah lancar, udah besar, dan cash flow-nya aja juga tinggi. Baik. Sukses ya. Nah, sukses itu rumusnya cuma 3B ya, belajar, berani, dan biasa. Orang belajar itu udah hebat. Ya, tapi belajar aja kita tidak berani mengambil keputusan, maka ilmu itu hanya akan menjadi ya pengetahuan saja, tidak akan mendapatkan, tidak berefek, tidak memiliki dampak ya. Ketika kita belajar kemudian berani mencoba, nah itu pun tidak akan menjamin kita berhasil. Kalau tidak masuk ke B yang ketiga yaitu biasa. Biasa itu paling enggak 3 bulan, 4 bulan kalau bisnis. Melihat bisnis ini prospek atau tidak dengan diri kita itu paling tidak tekuni ya selama 3-4 bulan. Karena itu 90 hari itu sudah bisa kita jadi terbiasa ya. Jangan kayak bisnis berani mulai gitu kan 15 hari kok gagal akhirnya pindah ya, jangan ya, paling enggak 3 bulan lah minimal ya. Kalau bisa 1 tahun malah lebih bagus gitu. Paling enggak 3-4 bulan ya, itu sudah memiliki efek ya, memiliki efek dan dampak. Kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi bisnis apa nih? Ya. Yang saya tawarkan di sini, teman-teman ya adalah teh ya, jualan teh herbal. Teh Bajakah itu berasal dari Kalimantan ya. Nah, kenapa harus teh Bajakah gitu ya? Karena kalau teh yang biasa itu udah banyak ya. Jadi dalam bisnis itu ada 2 istilah, ada Blue Ocean dan Red Ocean. Red Ocean itu adalah bisnis yang mana di sana itu sudah banyak pesaing ya, namanya Red Ocean. Banyak pesaing ya, memang pasarnya banyak, pembelinya banyak, tapi pesaingnya juga banyak. Contoh misalkan ya, sekarang orang jual ayam tepung atau Kentucky lah ya. Itu udah banyak gitu kan. Nah, satu jalan itu aja bisa ada 2-3 yang jual gitu ya. Memang peminatnya banyak gitu kan. Tapi pesaingnya juga banyak gitu. Itu namanya Red Ocean, itu namanya Red Ocean ya. Nah, orang yang bisnis di Red Ocean itu ya tadi ya, daya saingnya tinggi, bisa sampai gontok-gontokan juga, perang harga sampai kita laris tetap profitnya kecil itu karena perang harga. Nah, kalau saya sendiri lebih suka kita mengambil madhab Blue Ocean ya. Blue Ocean itu berarti
bisnis yang masih belum banyak yang melirik, tapi sebenarnya peluangnya besar. Ya. Itu butuh analisa. Salah satunya ini teh bajakah ya. Kalau tehnya sendiri itu udah red ocean ya. Semua orang udah tahu teh ya. Bahkan setiap rumah itu ada teh. Sudah maklum gitu. Sudah semua orang udah nggak tanya apakah teh itu apa gitu ya. Sudah nggak tanya gitu. Cuman ketika kita bicara teh bajakah gitu, orang pasti bertanya-tanya gitu ya. Ibarat paling gampang begini aja, teman-teman coba lihat di WA ya, di story WA-nya, kan pasti ada teman-temannya teman, ya teman-temannya kalian itu yang jualan ya. Entah itu kayak baju, ya, itu pasti ada lah. Setiap story kalian pasti ada yang jualan baju ya, itu sudah red ocean. Ada yang jualan apa? Kosmetik, ya kosmetik, makanan dan sebagainya. Itu sudah masuk red ocean ya. Sesuatu yang semua orang ya mikir kalau mau bisnis ya itu gitu loh. Tapi ada nggak yang jual teh bajaka di story WA-nya gitu ya? Ada nggak? Ya, mungkin cuma 0,1% mungkin. Selainnya nggak ada. Maka oleh karena itu teh bajakah ini menurut saya sangat prospek. Ya. Kenapa? Karena malah banyak yang belum tahu. Ya. Jadi banyak yang belum tahu itu merupakan sebuah peluang seperti itu. Ya. Makanya saya juga sudah menyediakan 21 hari step by step langkah bagaimana kita bisa mengedukasi ya teman-teman kita mulai dari yang tidak tahu apa itu teh bajaka sampai tahu, sampai penasaran, sampai kepo, sampai akhirnya beli ya. Termasuk juga salah satu cara mengecek ya apakah bisnis itu bagus atau tidak itu adalah kita bisa lihat di Shopee atau Tokopedia ya. Teh bajaka itu udah terjual puluhan ribu ya tiap bulan. Itu berarti memang ya besar peminatnya. Cuman kalau kita beli dari luar online ya itu mahal pastinya. Ongkirnya mahal karena itu dari Kalimantan sendiri. Ongkirnya mahal, kemudian juga mungkin kita tidak tahu apakah itu asli atau tidak gitu ya. Kalau harga kalau harga tehnya sendiri itu bermacam-macam ya, ada yang 120, 150, yang standar 70-an, sampai ada yang murah harga 35.000 ya. Karena memang teman saya yang di sana itu memang bilang bahwasanya teh bajaka sendiri itu ada grade-nya, ada grade A, grade B ya. Mulai dari yang grade B, grade sisa itu memang murah harganya ya, sekitar 30 ribuan. Ada yang grade A itu biasanya dijual sampai di atas 100.000. Jadi intinya prospeknya besar ya. Apalagi ini misalkan ya kita mengambil momentum ya. Momentumnya apa? Momentum Idul Fitri ya. Idul Fitri itu pasti menjamu tamu. Kita udah sediain aja. Tehnya bukan teh biasa. Karena macam-macam ada orang biasanya menyuguhi teh jahe ya, sirup ya kita kasih teh bajaka aja gitu. Karena teh bajaka ini rasanya juga nggak pahit-pahit amat ya. Jadi ya mungkin di sini ada yang sudah jualan, ada yang merasakan juga ya. Ada beberapa reseller juga. Tinggal dikasih gula, itu juga manis rasanya ya, kasih gula manis. Ya memang tidak seenak teh pada umumnya, tapi khasiatnya insya Allah baik gitu ya. Kadang orang itu langsung keringetan gitu ya. Kasihkan aja gitu, terus taruh aja satu di atas lemari atau sesuatu yang terlihat gitu ya. Kasih teh, orang-orang mungkin ngiranya teh biasa ketika diminum pasti kok gini rasanya, pasti tanya, oh ya itu teh bajaka dari Kalimantan gini. Udah jadi itu kita nggak jualan pun akan mempromosikan. Bisa jadi orang yang minum tadi ketika ketemu tangganya itu cerita-cerita, oh sana jualan itu teh bajaka, apa itu teh bajaka? Udah jadi. Dan itu memang sesuai dengan data yang saya punya ya. Setelah Idul Fitri ataupun setelah Idul Adha itu penjualannya naik. Setelahnya ya, setelahnya.
Kalau Ramadan jarang orang, ya karena Ramadan kebanyakan orang itu sehat ya teman-teman ya. Jadi bisnis apa ya, ini teh ini mungkin menurun kalau ketika Ramadan. Tapi setelah Idul Adha insya Allah naik. Nah, jadi teh bajaka itu sudah ada sejak dulu ya teman-teman. Dan sudah jadi pengobatan alami suku Dayak. Ya. Tapi bukan bentuk teh dulu itu ya kayunya itu air yang ada di kayu itu yang diminum. Cuman pada tanggal 10 Mei 2019 itu ada anak-anak dari Palangkaraya ikut apa namanya lomba ya, lomba National Science Fair 2019 itu juara ya dengan mengangkat produk bajakahnya itu untuk menghilangkan kanker ya. Bahkan di internasional juga mereka juara ya. Si Yazid, Rafitri dan Aisyah Aurelia Maharani. Dulu memang tahun 2019 sempat booming ya teman-teman. Sempat booming dan viral sehingga bajaka itu harganya luar biasa mahal gitu ya. Mungkin bisa sampai 400-500 ribu dulu ya ketika booming. Cuman ketika itu setelah boomingnya selesai, viralnya selesai, akhirnya harganya kembali stabil normal sampai sekarang. Jadi sekarang udah stabil ya, harganya udah stabil. Dan teh bajaka juga sudah berkali-kali diliput di televisi ya. Jadi seharusnya sih kita tidak terlalu apa ya, tidak terlalu banyak menjelaskan ya. Bukan sesuatu yang mistik ya, bukan, tidak ada unsur mistik ya atau unsur su ya, mistik, wirid itu nggak ada ya. Jadi ini betul-betul memang sains ya. Jadi kayu bajaka itu merupakan sains ya. Kenapa? Karena kayu bajaka itu punya banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat ya, mulai dari saponin, flavonoid, tanin, fenolik, terpenoid, steroid, alkaloid, dan lain-lain. Makanya ada juga orang yang minum teh bajaka itu kadang agak lemes ya tubuhnya agak lemes. Itu kenapa kok lemes seperti itu ya? Itu adalah efek samping ya, efek samping ya. Setiap obat itu pasti punya efek samping ya. Dan efek samping itu beda-beda. Ada yang minum ini ya biasa aja, ada yang minum ini tambah semangat, ada yang minum ini kemudian pusing ya, berarti memang ada kendala di kepalanya, entah pembuluh darahnya tersumbat ya. Atau ada yang minum ini tiba-tiba lemas ya, berarti menunjukkan apa? Orang itu butuh istirahat ya. Sama kayak kita minum, ada beberapa obat kimia itu juga memiliki efek samping ngantuk ya. Sama itu adalah cara metabolisme tubuh kita itu merespon apa yang ada dalam diri kita. Kalau misalkan lemes, ya itu berarti memang kita tubuhnya butuh istirahat. Mungkin sebelumnya kita terlalu over ya, kerjanya over dan sebagainya. Sebelum itu sampai pada sakit yang parah ya, maka kita harus istirahat. Baik, nah untuk khasiatnya apa saja? Ya, khasiatnya banyak teman-teman ya. Mulai dari saponin ini bisa jadi antibakteri, menurunkan gula darah, melawan sel kanker, menjaga tumor, dan meningkatkan imun tubuh ya. Kemudian terpenoid, antiseptik, antimikroba, alkaloid, pereda nyeri, menghentikan pendarahan, steroid, menjaga stamina, mempercepat penyembuhan luka,
dan banyak lagi ya. Cuman pengalaman saya, bagi yang punya riwayat darah rendah itu minumnya jangan terlalu banyak. Ya. Itu bukan hanya di Bajaka ya, semua herbal itu memang ada ya, ada yang memang bisa menurunkan tekanan darah ya. Tapi ini sangat cocok bagi yang punya riwayat darah tinggi ya, sangat cocok ya. Punya riwayat darah tinggi, pernah diabetes, stroke, jantung ya. Kalau darah rendah itu pengalaman saya ya, pengalaman kurang banyak yang tidak cocok ya, banyak yang tidak cocok. Karena itu tadi, ketika saya tanya ke beberapa teman bahwasanya kalau darah rendah itu memang kalau herbal itu banyak yang nggak cocok ya kalau herbal. Ya. Kalau darah rendah itu perbanyak makan apa? Sate, gulai. Nah, itu sate, gulai, durian. Nah, itu. Tapi kalau yang darah tinggi ya dia harus tirakat ya, tirakat makan enak-enak ya, minum jamu. Nah, ini adalah produknya teh Bajaka. Jadi teh Bajaka ini sudah standar ya, standar higienis ya, standar higienis. Isinya berapa? Isinya ada 15 ya. Satu teh Bajaka itu bisa diseduh 2 kali, jadi satu itu bisa untuk 1 hari ya. Satu itu bisa untuk 1 hari. Kemudian untuk cara minumnya itu pertama ya diseduh dengan air panas mendidih ya. Mendidih ya, air panasnya jangan air termos ya, tapi air mendidih ya, air mendidih. Kemudian boleh asli ya, tanpa dikasih apapun langsung diminum. Tapi ketika sudah dingin ya, langsung diminum. Itu menurut saya khasiatnya jauh lebih cepat daripada dicampur-campur ya. Kalau dicampur-campur itu mungkin rasanya enak, tapi saya rasa ya pengalaman saya itu khasiatnya nggak secepat ketika kita minum yang pahitnya itu, maksudnya yang belum dicampur. Tapi bisa juga kalau kita bikin teh ini sebagai pengganti pengganti kopi misalkan atau pengganti teh-teh pada umumnya ya. Dikasih sedikit gula juga bisa. Bahkan saya juga beberapa kali bikin es teh Bajaka ya. Jadi teh Bajaka saya bikin es gitu ya. Jadi kayak minum es teh itu aja. Seperti itu. Ini adalah brosurnya. Nanti teman-teman dapat brosur ya. Jadi brosurnya seperti ini. Ada medianya sehingga nanti ya pasti orang itu ya nggak takut ya, misalnya nggak takut ini asli atau tidak ya. Dari packagingnya aja kita berani bersaing dengan teh Bajaka merek lain ya, karena saya sudah riset juga dengan teh Bajaka lain ya. Nah ini contoh teh Bajaka yang lain ya, modelnya cuma seperti ini, terus tulisannya itu cuma pakai stiker gitu ya. Dan ini bisa ya bisa dibuka oleh siapapun sebenarnya. Warnanya seperti ini hitam dan juga kecil ya, karena ini grade B ya, grade B. Jadi tehnya itu kecil, terus kayunya itu agak kasar. Ya, ini harganya sekitar 40 ribuan. Kalau yang punya kita Wasilah itu harga jualnya 75.000 ya, harga 75.000 bisa juga dijual lebih mahal. Yang tidak boleh dijual lebih murah ya. Dijual di bawah 75 itu nggak boleh. Bolehnya dijual lebih mahal. Ya, apalagi kalau yang di daerah jauh ya, luar Jawa atau di Sumatera, itu kan ongkirnya mahal. Itu boleh dijual 80, 90, bahkan 100.000 ya, secara offline atau sekitar situ aja. Karena ongkirnya mahal, teman-teman. Nah, ini perbandingan tadi ya, tadi dari Bajaka yang ini ya.
Sudah saya tes juga, teh Bajaka Wasilah itu jauh lebih pekat merahnya daripada teh yang murah ya, teh Bajaka yang murah. Nah, sekarang nih yang agak seneng gitu ya, melihat profit-profit. Nah, itu pasti. Nah, sistem kita itu sistem reseller, teman-teman ya. Reseller bukan MLM ya, reseller. Reseller teman-teman stok barang, bisa dikit stoknya nggak apa-apa, nanti dijual dengan harga murah. Reseller itu harganya 50K, dijual 75, berarti kan profitnya 50% ya. Asumsi jika terjual 1 pak per hari, maka kita bisa dapat bersih 750.000. Atau misalkan 2 pak per hari, maka profitnya 1,5 juta. Kalau agen itu harganya 40.000, profitnya 87%-an. Tapi minimal pembelian 40, ya 40 pak. Agen juga bisa menjual ke reseller, bisa juga menjual ke konsumen secara langsung. Nah, nominal pembelian berapa minimal? Nah, minimal itu cuma 200.000, cuma 200.000 ya. Kalau bagi teman-teman 200.000 itu mahal, ya saran saya nggak usah ikut gitu ya. Tapi kalau misalkan 200.000 aja gitu. Oleh karena bagaimanapun bisnis itu tidak ada menjamin pasti berhasil, itu nggak ada bisnisnya. Cuman kalau nggak dicoba kita juga nggak tahu apakah itu jalan kita atau bukan, jalan rezeki kita atau bukan. Di sini ada promo beli 4 gratis 1 ya. Silver 200.000, profitnya 50%. Ini kalau 4-4-nya dijual 75 dapat 300.000. Nah, khusus pembelian periode 22 Maret sampai 26 Maret untuk 30 orang tercepat saja ya. Setelah 30 sudah nggak ada promo beli 4 gratis 1 ya. Nah, di sini teman-teman bisa dapat 5, 200.000 bisa dapat 5. Itu profitnya sudah 87% ya, hampir mirip agen ya. Ada bisa ambil paket gold juga, paket gold daftarnya 500.000, itu dapat 10 pak ya. Kalau beli sekarang itu dapat 12 ya, dapat 12 ya. Kemudian juga bisa platinum 20 ya, itu berarti dapat 25 ya, dapat 25 untuk yang platinum ya. 1 juta dapat 25 pak ya. Khusus untuk 22 Maret sampai 26 Maret. Nah, cuman ini teman-teman ya, sistemnya itu adalah pre-order ya, pre-order. Kan kita kirim nanti tanggal 20 Ramadan ya produknya. Daftarnya sekarang, nanti kirimnya 20 Ramadan. Karena memang ini kita siapkan itu untuk stok di bulan di hari raya ya. Di hari raya. Jadi pesannya sekarang itu tidak langsung dikirim sekarang gitu ya, tapi pre-order. Nanti akan kita kirim tanggal 20 ya, paling enggak tanggal 25, 26 Ramadan itu sudah sampai tempatnya teman-teman. Kita juga ada reward hadiah Teh Bajaka Wasilah. Kemarin juga sudah ada yang dapat hadiah emas dan juga handphone ya. Di sini ada hadiah kalau bisa menjual selama 12 bulan ya. 12 bulan itu bulan Maret sampai Februari 2024. Jika bisa menjual 80 pak Bajaka, kan langsung kita kasih buku marketing. Langsung ya, kasih buku marketing. Kalau bisa menjual 250 akan bisa kasih emas 0,5 gram. Jika bisa menjual 750 dapat handphone ya. Kemarin ada yang dapat handphone tahun kemarin. Jika dapat
2.300 maka akan kita kasih laptop ya. Itu selama 12 bulan atau paling lambat Februari 2024. Tidak hanya dapat produk ya, teman-teman juga akan dapat bimbingan ya, bimbingan. Kurang lebih bimbingannya mungkin cuma 2 bulan ya. Kita belajar mindset, niche market, konten strategi. Dan teman-teman juga kalau masih nol, awam betul ya, kita sudah ada step by step 21 hari list. Apa aja yang harus kita lakukan selama 21 hari, mulai dari kita menerima barang itu, sampai 21 hari berikutnya, itu dengan jaminan hampir 100% closing. Tidak 100% juga, tapi ya kurang lebih 90% pasti closing lah. Kalau betul-betul mempraktekkan checklist dari 21 hari itu. Untuk yang masih betul-betul awam. Kemudian ada leader development, time management, kaizen, berji, ya itu adalah yang kan kita pelajari ya kurang lebih sekitar 2-3 bulan lah. Yang terakhir ada Facebook Ads itu sampai sekarang belum ada karena Facebook Ads berhubungan dengan iklan ya dan itu berbayar juga punya potensi boncos apalagi ngasih pemula. Maka kita masih pilih saja siapa yang bisa atau layak untuk belajar Facebook Ads. Kemudian ini ada testimoni dari reseller dan agen ya dulu ya Juni 2022 ya. Order 20 langsung habis, ada yang ya intinya seperti itulah ya. Ambil paket platinum ya, platinum. Ini cara daftarnya. Nanti juga akan saya share di grup. Daftar mitra, nama, alamat lengkap, promonya apa, silver, gold atau platinum, nomor WA nanti akan kita kirim. Ini lokasi tempat kita ya, kantor sih. Kita ada di Pondok Pesantren, Nurul Ulum, Sadar Benih Jati Golong, Kecamatan Gempol, Jawa Timur. Ini adalah nomor WA saya. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Baik, agen dapat web juga Pak? Ya, oh ya tadi belum kelupaan saya tidak. Saya jelaskan. Untuk web, untuk agen. Bentar. Ya, platinum ya, platinum udah gratis website. Juga agen juga pasti dapat, agen dapat ya pastinya. Kalau agen itu ya agen dapat, platinum juga website ya. Ya ini yang membedakan. Kalau teman-teman bingung mau gold apa platinum ya lebih baik platinum karena dapat website ya. Jadi promonya akan jauh lebih maksimal gitu. Mau beli Kak, tinggal kasih websitenya aja. Kemudian kalau reseller apa saja yang didapat untuk promosi di medsosnya? Apakah dapat bimbingan? Ya, ada 2 bulan bimbingan awal dari kita. Kemudian untuk media promosi kita juga ada testimoni ya, kumpulan testimoni. Kemudian banner juga ada, foto-foto, foto produk. Itu juga ada. Agen dan platinum bedanya apa? Kalau agen minimal pembelian 40 ya, 40 piece. Bedanya di harga. Kalau platinum ya 1 juta kan dapat 20 ya. Berarti harga per satunya 50.000 ya. Kalau agen itu 1.600.000 itu langsung dapat 40 ya. Dapat 40. Tapi promo beli 4 gratis satunya itu enggak berlaku untuk agen ya. Jadi tetap 1.600.000
itu dapat 40 ya, plus website. Dan juga nanti poinnya bisa kita tambah ya untuk ya platinum harga tetap ya platinum masih 50.000 ya. Cuman nanti di platinum itu bedanya di gratis ongkirnya ya. Kalau agen jelas, kalau agen itu gratis ongkir seluruh Indonesia. Untuk agen ya gratis ongkir. Kalau platinum masih 120K ya. Per 8 piece itu hitungannya 1 kilo ya untuk ongkir ya. Per 8 piece-nya itu 1 kilo. Dan juga ada juga yang model jualannya sebenarnya simpel ya. Jadi apa? Dia titip teh bajaka bukan ke apotik ya, tapi ke orang yang jualan jamu. Ya, itu juga lumayan. Jualan jamu, ada orang jual STMJ gitu ya. Jual STMJ yang tiap malam mesti buka, titipin aja. Ya nanti kasih berapa gitu Mas apa si bapaknya, antum titipin berapa 2, 3 atau 4, kasih brosurnya juga di sana. Itu juga lumayan. Bukan apotik ya, kalau apotik sulit. Ke yang jualan jamu-jamu ya, jamu kuat itu biasanya jamu apa ya? Penjual jamu atau penjual STMJ. Tapi yang jelas ketika hari Lebaran itu merupakan momentum ya. Paling gampang kita promosi saat hari Lebaran gitu ya. Ya lumayan kan Lebaran dapat profit. Bagaimana cara sama bisa repeat order? Ya repeat order nanti di grup ya. Jadi ada grup WA-nya untuk reseller. Jadi untuk repeat order bisa langsung japri tadi ke nomor saya ya kan. Nomor saya ada di grup itu juga yang apa namanya bimbing.